Saham ini 5 tahun terakhir turun 40%. Tapi sahamnya baru-baru ini malah gua beli. Dan bahkan kemarin gua dapat dividen dari perusahaan ini. Perusahaan apakah itu? Ini adalah perusahaan Astra International yang kode sahamnya adalah ASII. Gua akan menceritakan seberapa menariknya perusahaan ini di mata gua saat ini. Disclaimer, video ini bukan ajakan untuk ikutan beli saham ini juga ya. Gua hanya mau membagikan proses-proses cara berpikir gua sebelum akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di saham ini. Sebelum itu, gua rasa videonya akan panjang banget dan memusingkan. Jadi, gua sarankan untuk bawa catatan dan cemilan kalian. Oke, lanjut. Kalau kita lihat dari grafik harga sahamnya, elu pasti bertanya-tanya, kenapa elu beli bang? Itu kan 5 tahun kerjaannya turun doang. Dulu gua mikir kayak gitu juga. Kalau 5 tahun turun 40%, berarti saham ini usianya tinggal 7,5 tahun sebelum harga sahamnya menyentuh angka 0 rupiah. Dulu mikirnya begitu. Tapi kalau sekarang, gua justru seneng banget ngeliatin saham-saham yang harganya turun terus kayak begini. Apalagi kalau misalnya yang turun itu saham blue chip kayak Astra ini. Bang, bukannya Astra justru bermasalah ya? Rangka ESAF patah lah, skandal bohongin uji keselamatan lah, mobil listrik dari luar pada masuk ke Indonesia lah, dan lain-lain. Bukannya itu hal yang jelek ya, Bang? Nah, di sini mulai seru nih. Belum pusing kan? Lanjut. Sebelum gua beli saham apapun, ada 2 pertanyaan yang harus gua jawab. 1, kenapa beli saham ini? Dan yang kedua, kenapa beli di harga ini? Dan kedua pertanyaan ini gua rangkum jadi suatu catatan yang gua sebut sebagai jurnal investasi. Pertama, kenapa beli saham ini? Setidaknya ada 6 indikator yang gua perhatikan dari perusahaan ini. Ada produk, penjualan, laba kotor, laba bersih, laba bersaham, dan terakhir dividen. Sebenarnya ada beberapa indikator lagi, tapi dalam video ini gua rasa cukup sih 6 ini. Pertama, produk. Kalau denger Astra, pasti lu ingetnya otomotif, kayak mobil atau motor atau spare part dan lain-lain. Padahal, Astra itu bukan cuma perusahaan otomotif. Melainkan, Astra ini punya 7 segmen usaha yang berbeda-beda, termasuk si otomotif tadi. Ada apa aja emang segmen usahanya? Ada otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informasi, dan properti. Gimana? Banyak banget ya? Dapat informasi beginian dari mana sih bang? Dari laporan keuangannya. Untuk laporannya, udah gue masukin linknya di kolom deskripsi, biar kalian bisa ngecek sendiri. Ini ada di halaman 89 atau lu search aja dengan cara Ctrl+F, terus cari dengan kata kunci segmen. Nah, nanti ketemu sendiri. Lanjut. Ternyata Astra ini usahanya banyak ya. Bahkan kalau gue bisa bilang banyak banget. Astra adalah perusahaan dengan pendapatan terbesar se-Indonesia. Maksudnya bang? Di tahun 2023 aja, dari semua segmen bisnis punya Astra, mereka mampu dapat pendapatan bersih sebesar 316 triliun. Gue ulangin lagi ya, 316 triliun dari 7 segmen usaha ini. Lu bisa bayangin gak sih, ada perusahaan yang jualan barang dan jasa yang pendapatannya setahun 300 triliun lebih. Gimana cara jualannya coba? Tapi si Astra bisa. Terus sekarang gimana bang? Harus kita analisa satu-satu dong produk dari 7 segmen ini. Idealnya seperti itu. Tapi akan lebih efektif kalau kita fokus. Fokus apa? Fokus ke segmen dengan kontribusi paling signifikan di perusahaan tersebut. Contoh, dari 316 triliun total pendapatan tahun 2023, ternyata yang berkontribusi paling besar hanya 3 dari 7 segmen yang ada.
3 segmen itu adalah segmen otomotif, nyumbang 128,25 triliun, lalu jasa keuangan 29,9 triliun, dan segmen alat berat pertambangan, konstruksi, dan energi sebesar 128,58 triliun rupiah. Dari ketiga segmen ini aja udah menyumbang sekitar 90,6% total pendapatan si Astra di tahun 2023 kemarin. Sedangkan sisanya 9,4% disumbang oleh 4 segmen lainnya. Jadi kita jangan sampai salah fokus. Fokuskan pada ketiga segmen penghasil pendapatan terbesar ini dulu. Yang keempat lainnya gimana? Untuk saat ini kita anggap nggak ada dulu. Jadi untuk yang indikator produk ini minimal banget kita masih tahu ketiga segmen ini jualannya apaan aja sih. Nah, ini gue ambil dari paparan publik si Astra. Fokusnya ke 3 paling kiri aja, oke? Otomotif, seperti yang udah kalian tahu, dia jualan mobil, motor, terus spare part dan lain-lain. Di sektor financial services alias jasa keuangan, mungkin kalian belum terlalu familiar. Jadi kita skip dulu. Terus di HEMC ini alias heavy equipment bla 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 ini, produknya ada traktor. Yang traktornya tuh begini. Mungkin di antara kalian ada yang pernah lihat si traktor Komatsu ini. Nah, balik lagi ke jasa keuangan. Kalau emang bingung ini produknya apa, cari aja di Google. Salah satu dari gambar itu. Misalnya, lo lihat ada Fifth Group ini. Berarti ketik aja di Google Fifth Group. Terus lu masuk aja ke websitenya. Scroll dikit ke bawah, akan nemu deh begini. Ternyata si Fifth Group ini produknya adalah menyediakan jasa pembiayaan. Apa itu jasa pembiayaan? Jasa kalau lu mau beli barang, tapi belum bisa beli cash. Jadi nyicil dulu, alias kredit dulu, alias ngutang dulu. Gitu. Nah, itulah kegiatan usaha dia. Nah, balik lagi ke sini. Financial services ini ngapain aja? Ya, berarti sediain jasa cicilan. Mau lu beli motor, mobil, bahkan alat berat kayak traktor sekalipun, ternyata si Astra ini nyediain jasanya. Gitu. Kurang lebih udah kebayang ya, 3 segmen ini produknya apaan aja? Lanjut. Kedua, ketiga, keempat. Penjualan, laba kotor, laba bersih. Untuk indikator selanjutnya, yaitu penjualan, laba kotor, dan laba bersih, kebetulan bisa kita bahas barengan. Nah, bahan yang kita butuhkan adalah laporan keuangan tahunan dari perusahaan Astra ini dari tahun 2019 sampai 2023, alias 5 tahun terakhir. Kenapa 5 tahun terakhir? Karena gua mau ngeliat sebenarnya dibanding 5 tahun lalu performa keuangan si Astra ini gimana sih? Beneran nggak sih kinerjanya turun 40% juga seperti sahamnya yang turun juga 40%? Gitu. Kebetulan Astra nyediain nih data laporan keuangan di websitenya. Kalian bisa akses di astra.co.id/investor-relations. Terus scroll ke bawah dikit sampai nemu beginian. Yang ikhtisar keuangan, terus lu klik deh yang lihat detail. Nanti akan muncul beginian. Perhatikan baris-baris yang gue tandain ini. Jangan lupa baca dulu atasnya. Angka pada tabel ini dinyatakan dalam miliaran rupiah, kecuali disebutkan lain. Berarti sesuai nih. Yang tahun 2023 total pendapatan bersih Astra selama setahun kemarin adalah 316 triliun. Ya kan? Karena 316 ribu ini harus dikali 1 miliar lagi. Jadi 316 triliun. Tahun-tahun sebelumnya juga gitu ya. Tahun 2019 pendapatan Astra 237 triliun. Tahun 2020 pendapatannya turun jadi cuma 175 triliun. Lanjut ke 2021 pendapatannya 233 triliun, 2022 301 triliun, dan 2023 316 triliun. Berarti penjualan Astra kalau dibandingkan dengan penjualan di 5 tahun lalu udah naik 33,5%. Artinya, secara penjualan, perusahaan Astra ini bisa jual lebih banyak kok dibanding 5 tahun yang lalu. Kok sahamnya turun? Nah, kita cek lagi indikator yang lain. Oke? Terus, laba kotor alias laba bruto. Kita juga bisa lihat tuh.
Dari yang tadinya 50 triliun di tahun 2019, 5 tahun kemudian laba kotornya tumbuh jadi 73 triliun di tahun 2023. Berarti selama 5 tahun itu laba kotornya udah naik 45,9%. Oke, bagus ya, naik juga. Lanjut ke laba bersih. Kita ceknya yang laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Dari yang tahun 2019 sebesar 21,7 triliun, di tahun 2023 udah bukan 21 T lagi nih, tapi udah jadi 33,8 triliun rupiah. Alias udah naik 55,9% dalam 5 tahun terakhir. Nah, secara sekilas kita tahu nih kalau ternyata dari ketiga indikator tersebut, perusahaan Astra ini mengalami pertumbuhan kinerja. Karena sejak 5 tahun lalu, baik penjualan, laba kotor, dan terutama laba bersihnya ternyata terus bertumbuh. Walaupun kinerjanya sempat turun banyak ya di tahun 2020 lalu. Ada yang bisa tebak gak kenapa kinerjanya sempat drop di tahun 2020? Coba kasih komentar di bawah ya. Oke. Terus, apa sih manfaatnya kita tahu data beginian, Bang? Kalau kita hanya lihat dari grafik harganya doang, yang udah turun 40% dalam 5 tahun terakhir, kita nggak akan bisa dapat kesimpulan apa-apa. Tapi, kalau kita mau usaha dikit aja, cari tahu kinerja perusahaannya minimal 3 indikator ini, penjualan, laba kotor, laba bersih, kita jadi punya gambaran yang lain dari perusahaan Astra ini. Sementara harga sahamnya drop 40%, tapi kinerjanya, terutama laba bersihnya, justru tumbuh 55,9%. Ini kan dua hal yang berkebalikan. Padahal kita sama-sama tahu nih, dalam jangka panjang, harga saham akan ditentukan oleh kinerja perusahaan itu sendiri. Kalau perusahaannya baik-baik aja, sahamnya juga akan baik-baik aja. Lanjut dulu ya. Ini belum lagi kita bahas kalau margin kotor dan margin bersihnya Astra itu terus melebar dari tahun ke tahun. Masih di halaman yang sama, kalau lu scroll dikit ke bawah, akan nemu tuh margin Astra dari tahun 2019 ke 2023 kayak begini. Margin laba kotor dari 21% naik jadi 23%. Margin laba bersih juga naik dari 11% ke 14%. Jadi nggak heran, meskipun penjualannya cuma naik 33%, tapi laba bersihnya bisa naik jadi 55,9% dalam 5 tahun terakhir. Gitu. Kenapa gue peduli banget sama kenaikan laba bersih? Jawabannya karena enaknya gue jelasin pakai suatu cerita sederhana. Kalau lu punya usaha bakso dan usaha baksonya menguntungkan, maka gampangnya keuntungan itu dibagi 2. 50% untuk lu ambil, 50% untuk lu simpen. Contoh, kalau untung 100 juta deh setahun, berarti 50 juta masuk kantong pribadi yang disebut sebagai dividen, yang 50 juta lagi ditahan di perusahaan untuk modal usaha tahun selanjutnya. Yang ini disebut sebagai laba ditahan. 50 juta yang ditahan di usaha bakso lu tadi bisa dibuat macem-macem deh tuh. Tambahin kursi meja biar makin banyak, atau nambah pegawai biar makin cepat ngelayaninnya, atau bahkan nambah cabang di kota lain. Harapannya supaya usaha baksonya makin melebar dan keuntungannya makin besar. Nah, si Astra juga begitu. Laba bersihnya naik. Akibatnya apa? Ya, yang dibagikan kepada pemegang sahamnya makin besar. Dan modal usahanya di dalam perusahaan makin banyak. Jadi nggak heran tuh, dari tahun ke tahun laba bersihnya si Astra ini makin gede dan makin gede dan makin gede. Next. Kelima, laba per saham. Kita udah tahu laba bersihnya tumbuh dari 21 triliun ke 33 triliun dalam 5 tahun terakhir. Tapi biasanya untuk mempermudah perhitungan, gua lebih memilih untuk nyari laba per sahamnya. Kenapa laba per saham? Karena kan kita beli paling 1 lot atau 2 lot doang. Atau 100 lembar, 200 lembar doang.
Jadi penting untuk kita tahu, tiap satu lembar saham Astra ini menghasilkan berapa rupiah sih? Gitu kan? Cara nyari laba per sahamnya gampang, gue udah buatin satu videonya khusus bahas laba per saham. Linknya udah gue taruh di kolom deskripsi. Kalau kita cek lagi website Astra tadi, scroll dikit ke bawah, juga akan nemu tuh laba per sahamnya, alias EPS-nya dari Astra. Tahun 2019, EPS-nya Rp536 per lembar. Turun dikit di 2020 jadi Rp399. Kemudian naik terus sampai tahun 2023 yaitu sebesar Rp836 per lembar. Secara sekilas kita bisa lihat bahwa tren dari laba per saham ini terus bertumbuh dalam 5 tahun terakhir. Dari sini gua percaya banget kalau 5-6 tahun ke depan, sekitar tahun 2029-2030, hampir pasti laba per sahamnya Astra juga bertumbuh. Hitung-hitungan kasar gua, laba per sahamnya si Astra di tahun 2030 akan berada di sekitar Rp1.630 per saham. Di 2030 nanti, ekspektasi gua harga saham Astra ada di sekitar Rp16.300 per lembar. Ada potensi kenaikan 267% dari harga hari ini. Tapi ingat, itu mungkin baru akan terjadi di tahun 2030 nanti. Balik lagi. Terus, kenapa kalau laba per sahamnya bertumbuh? Ya, dividen per sahamnya juga akan bertumbuh. Nah, itulah alasannya kenapa gue lebih suka nyari laba per saham dibandingkan laba bersih secara keseluruhan. Karena lebih kebayang aja kita sebagai pemegang saham akan dapat apa setelah beli sahamnya. Lanjut ke indikator terakhir, yaitu dividen. Keenam, dividen. Perusahaan yang laba per sahamnya bertumbuh, harapan gua adalah dividen per sahamnya juga bertumbuh. Iya dong, ingat usaha bakso tadi kan? Berikut adalah riwayat dividen per sahamnya Astra dari tahun 2019 ke 2023. Saham Astra ini selama 5 tahun terakhir rutin membagikan dividen. Selain rutin, dividennya juga bertumbuh. Dari yang tadinya bagi dividen Rp214 per saham tahun 2019, di tahun 2023 udah jadi Rp519 per saham. Dibagiinnya setahun 2 kali lagi, sekitar bulan Mei dan bulan Oktober. Contoh, tahun lalu kan laba per sahamnya adalah Rp836. Yang namanya laba kan nggak semua dibagiin dong. Iya nggak? Ada yang dibagiin, ada yang disimpan di perusahaan. Nah, Astra tahun lalu membagikan 62% dari laba per sahamnya kepada para pemegang saham. Sehingga tahun lalu dividen totalnya adalah Rp519 per saham. Dengan rincian sebagai berikut. Pertama, dia bagiin di bulan Oktober tahun 2023 besarannya Rp98 per saham. Dan dividen yang kedua di bulan Mei tahun 2024 besarannya Rp421 per lembar. Jadi kalau dijumlah Rp519 per lembar. Kalau kita sandingkan data laba per saham dan dividen per sahamnya dari tahun ke tahun, maka jadinya akan begini. Kita bisa lihat bahwa ketika laba per sahamnya tumbuh, dividen yang dibagikan juga bertumbuh. Dari data 5 tahun ini aja, gue bisa ngebayangin kalau dividen di tahun 2030 nanti juga pasti udah bukan Rp519 lagi per saham. Hampir pasti lebih besar daripada hari ini. Gitu. Ngerti ya? Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Kenapa beli di harga ini? Alasannya cukup sederhana. Karena 1. Harga sahamnya turun tapi laba bersihnya naik. Yang kedua, dividen yield-nya menarik. Untuk alasan nomor 1, kakek investor legendaris Warren Buffett pernah bilang begini. The best thing that happens to us is when a great company gets into temporary trouble. We want to buy them when they are on the operating table. Yang maksudnya kurang lebih hal yang bagus banget adalah ketika ada perusahaan yang hebat
Tapi si perusahaan itu lagi kena suatu masalah yang temporer, alias sementara waktu aja. Kita mau beli perusahaan itu hanya kalau mereka lagi di atas meja operasi. Gini loh, kalau perusahaan Astra ini nggak kenapa-napa, dalam artian nggak ada rangka esaf patah lah, nggak ada masalah pemalsuan uji keselamatan lah, nggak ada banjir mobil listrik dari luar negeri lah, dan lain-lain. Gua rasa kita nggak akan bisa tuh dapat perusahaan Astra ini di harga yang sekitar 4.500-an kayak begini. Justru karena berita-berita seperti itulah yang menyebabkan sahamnya sekarang lagi di meja operasi. Yang tahu perusahaan ini baik-baik aja siapa? Ya kita-kita ini yang baca laporan keuangannya Astra. Lanjut, alasan kedua, kenapa beli di harga ini? Adalah karena dividen yield-nya menarik. Tahun lalu, dividen per lembarnya total adalah Rp519 per saham saat laba per sahamnya si Astra adalah Rp836 per lembar. Oke lah, kita anggap di tahun 2024 ini kinerja Astra turun terus. Jadi cuma bisa dapat EPS Rp700 per lembar sampai nanti akhir tahun 2024. Terus dari 700 itu kita asumsikan 60%-nya dibagikan jadi dividen. Berarti total dividennya tahun 2024 ini kemungkinan akan Rp420 per lembar. Harga sahamnya hari ini Rp4.440 per lembar. Kalau memang kita beli di harga ini, kemudian dapat dividen tahun depan totalnya Rp420 per lembar, berarti imbal hasilnya atau yield-nya yang kita dapatkan adalah 420 dibagi 4.440 sama dengan 9,4%. Buat gua ini sangat menarik. Kenapa? Karena dari dividennya aja udah mau dapat hampir 10%. Kalaupun harga sahamnya nggak kemana-mana atau justru malah turun, gua akan senang-senang aja karena tiap tahun akan dapat dividen. Ya, kita tinggal hitung-hitungan deh. Gua punya 100 lembar. Ya, dividennya 42.000. Punya 1.000 lembar. Dividennya 420.000. Punya 10.000 lembar. Dividennya 4,2 juta. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan lupa ya, kalau perusahaan ini kinerjanya tumbuh terus. Yang artinya, berarti dividennya juga akan tumbuh terus. Tahun besok boleh aja Rp420. Tapi 5 atau 6 tahun lagi apa masih segitu? Gua rasa enggak ya. Semoga aja. Cek 1, 2, 3. Ternyata ketika gue lagi buat video ini, harga saham Astra udah keburu naik ke harga 5.000-an. Gua cukup sedih karena nggak sempat menyajikan video ini lebih awal kepada teman-teman semua. Karena sekarang ya harganya udah bukan 4.400 lagi seperti waktu pertama kali gue tulis 1 bulan yang lalu waktu nulis skrip video ini. Tapi ya gimana ya, namanya animasi memang makan banyak waktu, jadi gue minta maaf akan hal itu. Sebenarnya ya bulan lalu itu bisa aja gue buat semacam community post tentang Astra ataupun misalnya live tentang Astra. Karena kemarin kan gue sempat live dan ternyata gue suka. Tapi ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, rasanya informasi yang sensitif seperti itu, gue rasa tidak bisa seterang-terangan itu untuk gue berikan ke publik. Kenapa? Karena gue punya alasannya. Yang pertama, pasti gue dibilang pom-pom saham. Padahal hanya menginformasikan. Pasti itu. Dan yang kedua, ya pasti dibilang pom-pom. Intinya cuma itu doang sih, pom-pom doang. Tapi gue sepertinya sekarang udah menemukan solusinya. Yaitu dalam waktu dekat gue akan coba mengaktifasi channel membership YouTube Saham dari Nol. Paling cepat sekitar 1 Oktober 2024. Nah, tujuannya adalah yang pertama, gua jadi punya wadah untuk menumpahkan informasi-informasi yang sensitif seperti itu. Dan yang kedua,
Gue cukup yakin ada juga orang-orang di luar sana, kalian yang mau mengkonsumsi konten-konten yang seperti itu. Jadi kalian punya tempat untuk dikunjungi lah ya, dalam tanda kutip. Dan yang ketiga, menurut gue channel membership ini bisa jadi tempat juga buat teman-teman untuk menunjukkan supportnya kepada kreator-kreator yang mungkin teman-teman suka. Dalam hal ini kasusnya Saham dari Nol ya, supaya umurnya lebih panjang di YouTube ini. Begitu. Nah, masalahnya adalah gue masih butuh bantuan dari teman-teman semua nih. Butuh bantuan apa? Butuh bantuan untuk jawabin pertanyaan yang gue sendiri masih bertanya-tanya. Kayak misalnya, 1, berapa sih harga yang cocok untuk channel membership? Yang kedua, setelah kalian bayar itu, value seperti apa yang sebenarnya kalian harapkan untuk dapatkan? Gitu. Disajiinnya mau kayak gimana? Apakah konten khusus member, video maksud gue, live khusus member, community post, atau kumpul-kumpul offline sesama member, gue juga nggak tahu, tapi itu terserah kalian. Nah itu gue butuh kalian menjawab hal tersebut di form yang akan gue buat. Kalian bisa akses form itu di bit.ly/bantuilhamsdn. Gue ulangi ya, bit.ly/bantuilhamsdn. Akan ada 3 pemenang, masing-masing dari kalian akan dapat 500.000 untuk ide yang paling oke untuk channel membership ini. Lumayan tuh, uangnya bisa buat beli saham Astra misalnya. Dikit lagi bisa. Oke, balik ke videonya lagi. Ngomong-ngomong, kenapa gue minta kalian tahu soal produknya? Supaya kalian bisa menyaring berita. Yang mana yang bermanfaat dan yang mana kayaknya ini nggak terlalu penting deh. Contoh, lo kan udah pada tahu nih kalau ada 3 segmen utama di Astra ini. Dan laporan keuangan kuartal 2 kebetulan barusan keluar. Kalau emang lo lihat berita Astra penjualan mobilnya terganggu, motornya terganggu, lo cek deh di laporan keuangannya seberapa terganggu sih laba bersihnya. Karena yang gue lihat ternyata dibanding semester 1 tahun 2023, laba bersih segmen otomotif cuma turun 2,81%. Bayangin deh, setelah dihantam berita buruk sebanyak itu, segmen otomotif ini cuma turun kurang dari 3%. Itu otomotif. Kalau jasa keuangannya ternyata tumbuh 7,58%. Nah, terus baru deh yang bermasalah ternyata penjualan di alat berat dan lalala ini, yang laba bersihnya turun 15%-an. Nah, baru deh kalian cari-cari berita soal alat beratnya Astra ini. Akan jauh lebih bermanfaat daripada kalian nunggu dikasih berita. Mending kalau diberitain. Kalau enggak, dan memang secara total laba bersih Astra drop 9%-an dibanding semester 1 tahun 2023. Tapi itulah bisnis. Ada waktu kinerjanya turun, ada waktu kinerjanya naik. Tapi jangan lupa, kita ini lagi bandingin sama Astra di tahun 2019. Astra setengah tahun 2023 ini dapat laba 15,8 triliun. Kalau kita setahunkan, estimasi laba Astra di tahun 2024 ini akan ada di sekitar 31,6 triliun. Ya, kita bulatin ke bawah aja deh, jadi 30 triliun aja. Di tahun 2019, berapa laba Astra? Ternyata labanya waktu 2019 itu 21,7 triliun. Masih naik. Sementara laba bersihnya naik 38,2%, harga sahamnya justru turun 40%. Apalagi ini namanya kalau bukan kesempatan untuk kita para investor. Buat gua, saham Astra sangat-sangat menarik. Makanya gue putuskan untuk membeli perusahaan ini. Panjang juga ya. Tapi tentu gue tidak menutup mata soal hal yang gue tidak suka dari perusahaan ini. Yang gue gak suka ada satu, yaitu saat perusahaan ini memutuskan untuk investasi dalam tanda kutip ke saham Gotoh. Astra itu beli saham Gotoh banyak banget. Harga beli Astra di saham Gotoh adalah
kurang lebih Rp187 per lembar. Dan tebak, Astra punya berapa lembar? Sekitar 18,6 miliar lembar. Banyak banget. Modalnya buat beli saham Gotoh itu, Astra mesti ngeluarin duit dari kasnya sebesar 3,5 triliun. Sekarang sisa berapa nilai saham Gotohnya itu? Ya, tinggal dikaliin aja deh. Rp55 dikali 18,6 miliar lembar. Hasilnya adalah 1,023 triliun, alias drop 2,5 triliunan. Kalau kalian rugi 1 juta 2 juta, mah nggak ada apa-apanya dibandingkan kerugian Astra akibat investasi di sini. Kan mendingan 3,5 triliun itu dibagiin aja jadi dividen. Atau mending buyback aja saham-saham Astra di publik. Kan lebih menguntungkan. Tapi semoga kedepannya Astra nggak aneh-aneh lagi deh. Mentang-mentang duit kasnya banyak banget. Terakhir, kalian suka nggak sama pembahasan perusahaan kayak gini? Kalau suka, lu komentar di bawah. Dan coba request selanjutnya kita bahas saham apa lagi. Oke, gua rasa videonya udah sangat panjang, jadi gue cukupkan aja sampai sini ya. Sebagai kesimpulan, gue berpesan kepada kalian semua untuk tidak ikut-ikutan untuk beli saham hanya karena orang lain bilang kalau dia beli saham itu. Karena apa? Karena orang itu pasti nggak akan mau tanggung jawab atas uang-uang lo yang hilang nanti kalau ternyata sahamnya nyungsep dan nggak bangun-bangun lagi. Belilah saham ketika lo udah buat jurnal investasi lo sendiri. Oke? Dan kalau beli saham, jangan harap besok langsung naik. Santai aja kali, investasi saham itu butuh waktu. Sekian aja video kali ini, pesan gue tetap dari dulu. Jangan malu untuk belajar saham dari nol.